yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini di majelis hadis. Kita dengan kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab mukhtasar atau ringkasan Targhib wa Tarhib. Dan seperti biasa akan kami hadirkan muqaddimah aqidiyah. Muqaddimah tentang akidah yang kita hadirkan dari kitab Akidah 50, yang harapan kami memang semuanya memiliki kitab ini. Semuanya bisa memiliki kitab ini. Karena ini bisa, dan harapan kami semua yang bisa membaca, lalu mengajarkan siapa yang kita duga mereka adalah tanggung jawab kita. Seorang ayah membaca pada anak-anaknya, bos kepada karyawannya kalau perlu. Penguatan akidah. Yang kita sudah sampai kepada sifat Allah yang kelima, yaitu al-qiyam binafsihi atau qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu mandiri, berdiri sendiri. Adanya Allah, tidak ada yang mengadakannya. Dan Allah Maha Kuasa dalam mengurusi ciptaannya. Tidak perlu bantuan kepada apapun dan siapapun. Dan jika Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang secara zahir terlihat itu membantu Allah, hakikatnya bukan seperti itu. Akan tapi di saat Allah menciptakan makhluk-makhluk agung seperti itu, yang mempunyai tugas-tugas besar seperti para malaikat-malaikat, maka itu Allah, karena Allah ingin menunjukkan bahasanya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan itu semuanya. Jadi bukan karena Allah perlu kepada bantuan malaikat, tidak. Allah bisa menyelesaikan semuanya. Dan begitulah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Maka di saat ada orang fakir di kiri kanan kita itu, bukan karena Allah tidak bisa mengayakan mereka, akan tapi karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di situ untuk bisa membantu dan peduli kepada si fakir dan si miskin. Adanya kebatilan, kejahatan yang ada di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa mematikannya, akan tapi karena Allah ingin mengangkat hamba yang lainnya yang menegakkan kebenaran di tempat tersebut. Dan Allah Maha Kuasa. Maka karena Allah Maha Kuasa, berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, tidak perlu bantuan kepada apapun dan siapapun. Dan Allah pun tidak perlu kepada apapun dan siapapun. Allah tidak perlu kepada malaikat. Allah tidak perlu kepada nabi. Dan Allah tidak perlu kepada arsy dan kursi serta langit. Maka jangan katakan Allah duduk di atas arsy, karena itu artinya Allah memerlukannya. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit, dan Allah tidak memerlukan kepada arsy dan langit. Sebagian para ulama memahamkan kepada kita makna al-qiyam binafsihi adalah Allah tidak perlu tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak perlu tempat. Tapi Allah yang menciptakan tempat. Sebab yang perlu kepada tempat, dia punya hajat kepada tempat. Dan hakikatnya itu sudah menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Dan pembahasan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu di saat kita membahas tentang sifat Allah, yaitu laisa al-mukhalafatu lil hawadithi, yang maknanya adalah tidak ada yang menyerupai Allah apapun dan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam pembahasan ini kami hadirkan yang harus kita yakini bahwa ini dalam catatan kami.
Allah itu berdiri sendiri atau mandiri. Artinya Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun dalam segala urusannya. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah la ghaniyun. Allah tidak perlu anil alaminnya kepada semesta. Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa membutuhkan bantuan makhluknya. Akan tapi mereka lah yang para makhluk yang membutuhkan Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Kita yang perlu kepada Allah. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah tidak memerlukan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau seandainya semua manusia ini nilai kebaikannya seperti baginda Nabi, maka tidak akan menambah kebaikan dan kemuliaan Allah, karena kebaikan dan kemuliaan Allah sudah pada puncak tertinggi. Dan jika seandainya manusia itu semuanya kok kayak Abu Jahal, pun tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Akan tapi ini harus kita pahami. Allah tidak perlu dengan kebaikan kita dan ibadah kita. Ketika Allah mensyariatkan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya, semua itu bukan karena Allah memerlukannya atau membutuhkannya. Akan tetapi karena di dalamnya ada manfaat besar yang akan dirasakan oleh hamba-hamba yang melaksanakan. Jadi ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi itu adalah kebutuhan hamba itu sendiri. Begitu juga saat Allah menciptakan malaikat. Itu bukan karena Allah membutuhkan bantuan mereka, tetapi karena Allah ingin menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah di dalam menciptakan mereka. Kebalikan daripada sifat itu adalah ihtiyaj. Al-ihtiyaj li ghairihi. Artinya jangan sampai ada keyakinan bahwasanya Allah perlu kepada selainnya. Termasuk memerlukan arsy, memerlukan malaikat, perlu untuk duduk di arsy, bertempat di arsy, nggak boleh. Nah, dan itu sudah kami hadirkan pada pertemuan yang lalu. Mohon yang masih ada kebimbangan, maka kembalilah kepada kajian akidah atau muqaddimah akidiyah pada pertemuan yang lalu. Ini adalah sifat Allah, yaitu al-qiyam binafsihi atau qiyamuhu binafsihi. Baik, kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-16. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Hudzaifah, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Qala Rasulullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin, orang yang punya bid'ah. Sudah dijelaskan bid'ah pada pertemuan yang lalu, tentunya tidak akan kita ulang di sini. Orang yang pelaku bid'ah atau yang punya bid'ah tidak diterima puasanya, wala solatan dan solatnya, wala hajjan dan hajinya, wala umratan dan umrahnya, wala jihadan dan jihadnya, wala sorfan wala adlan. Kecil apapun pokoknya semuanya enggak diterima. Sekecil apapun pokoknya itu maksudnya. Kalau secara sarfan wal adlan sudah Masya Allah. Yakhruju minal islami, dia keluar dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajini, seperti keluarnya rambut daripada ajin. Gambaran dulu rambut itu kalau dicelupkan di madu, di saat diangkat, maka masih ada sisa-sisa madu yang nempel di rambut. Tapi kalau diterima ajin itu adonan lembut, adonan cair, adonan bukan cair, adonan jenis adonan ajin. Itu kalau rambut dicelupkan di situ, diangkat, tidak akan nyisakan sedikit pun, bersih itu rambut. Ini gambarannya orang tersebut seperti keluar dari Islam dan tidak menyisakan apapun dalam dirinya tentang keislaman. Ini hadis itu seperti itu bunyinya. Akan tapi apa kata ulama? Ini serem hadis ini.
Sebab pelaku bid'ah adalah pelaku dosa. Dan itu dibagi-bagi antara bid'ah yang menjadikan dia keluar dari iman. Maka sebagian mengatakan, menjelaskan hadis ini adalah bukan hadis yang sahih. Dan itu dijelaskan oleh para ulama muhaditsin. Bukan hadis yang sahih, maka untuk mengkafirkan orang hanya dengan bid'ah tidak boleh. Ini gambarannya. Dan bagi yang menganggap hadis ini adalah sah, tentunya yang dimaksud di sini bukan asal bid'ah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bid'ah mukaffirah. Ada jenis bid'ah yang dilakukan seorang hamba, tapi menjadikan dia keluar dari Islam. Jadi tingkat kebesaran, tingkat dosa bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah, ya dosa, akan tapi tidak mengeluarkan hamba tersebut dari Islam. Itu seperti dosa-dosa biasa. Akan tapi ada bid'ah fil aqidati. Bid'ah fil aqidah, dalam urusan akidah. Kesesatan-kesesatan dalam akidah. Yang menjadikan mereka termasuk bid'ahnya mujassimah yang tadi kita bahas sebelumnya. Yang mengatakan Allah begini-begini, menisbatkan kepada Allah sesuatu yang enggak boleh dinisbatkan kepadanya. Itu bid'ah akidah, itu betul keluar dari Islam. Cuman kita kembali kepada yang pertama, bahwa sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama, menunda hadis ini. Sehingga tidak digunakan hadis ini. Karena ada konsekuensi atau apa daripada hadis ini adalah semua bid'ah adalah pelaku bid'ah keluar dari Islam. Semua bid'ah keluar dari Islam. Sementara bid'ah ini adalah termasuk bagian daripada dosa, tapi bukan sebuah kesyirikan, kecuali bid'ah akidah tadi. Seperti itu. Yang jelas bid'ah adalah dosa, dan jangan melakukan bid'ah. Tetapi yang harus kita fahami juga, karena bid'ah itu dosa yang gede, maka ya jangan melakukan bid'ah. Itu kan yang pertama. Sisi lain adalah, karena bid'ah dosa gede, tidak kalah besarnya dengan zina dan yang lain sebagainya, jenis dosa-dosa yang lainnya. Maka jangan melakukan bid'ah. Tapi di samping itu orang lupa. Ada sisi lain yang harus difahami. Jangan membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Menuduh orang berzina saja sudah merupakan dosa gede. Bagaimana kalau tanpa dasar yang kuat lalu membid'ahkan orang lain? Ditambahi dengan hawa nafsu. Sehingga para ulama dahulu itu menghantarkan kalimat bid'ah itu hati-hati. Setelah dicek secara ilmiah. Dan sampai batas derajat dia mereka yakin atau dhon kuat. Lalu mengatakan itu bid'ah. Itu pun hanya dinisbatkan kepada pekerjaannya itu bid'ah. Lalu tidak berani mengatakan pelakunya adalah mubtadi', ahli bid'ah. Karena apa? Bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan, dia tidak mengerti. Seseorang melakukan bid'ah, tidak mengerti. Jadi seperti halnya melakukan bid'ah adalah dosa gede, maka menuduh orang bid'ah itu pun juga dosa gede. Lalu apa yang bisa menyelesaikan itu semuanya? Yang bisa menyelesaikan adalah, pertama adalah rasa cinta kepada sesama kaum muslimin, supaya tidak dengan kedengkian lalu menuduh yang lainnya. Yang kedua adalah dengan ilmu, yaitu dengan belajar. Supaya mengerti kapan sesuatu itu akan dianggap bid'ah dan kapan tidak dianggap bid'ah. Maka kebodohan di sini akan membahayakan. Sehingga bukan bid'ah dianggap bid'ah. Atau bukan sunnah dianggap sunnah. Dua-duanya adalah malapetaka. Bukan ka'abid. Ahli ibadah yang dikatakan Imam Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin. Abad, ahli ibadah. Dari kalangan, bahkan mengisyaratkan mutasawwifin juga. Tasawuf adalah hak. Akan tapi banyak kebodohan-kebodohan dari sebagian yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf telah melakukan hal-hal yang tidak benar. Termasuk bid'ah tadi. Itu betul. Imam Ghazali pun mengisyaratkan. Bukan berarti tasawufnya salah. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran. Melakukan hal-hal yang aneh. Di dalam ibadah. Itu harus kita akui. Karena kita kembali kepada ilmu. Bukan hawa nafsu. Bukan karena ayahku melakukannya. Bukan karena kakekku melakukannya. Akan tapi kalau sudah urusan menghukumi bid'ah, harus kembali kepada dua hal tersebut. Dengan ilmu, tentunya dengan orang lain dengan mahabbah. Sebab kalau sudah orang dengan benci, dengki kepada orang lain, tidak akan bisa melihat kebaikan orang lain. Yang ada adalah berprasangka buruk kepada siapapun. Sehingga permusuhan pun tidak akan ada hentinya. Seperti yang terjadi saat ini, lihat. Begitu gampangnya membid'ahkan. Hanya karena kelompok ini, maka itu bid'ah semuanya. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sehingga itu dari kebencian. Kalau dari mahabbah tidak seperti itu. Karena pada kenyataannya yang dianggap pelaku bid'ah pun, dia juga punya hujah yang kuat di saat melakukan hal tersebut. Dan rinci hujahnya. Baik. Hadis berikutnya adalah an Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf an abihi an jaddih.
Ini ada perawi yang dari ayahnya, dari kakeknya. Ini indah, aku dari ayahku dan dari kakekku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin Harith. Berkata bersabda baginda Nabi kepada Bilal bin Harith. Yauman, pada suatu hari. I'lam ya Bilal. Ketahuilah wahai Bilal. Ketahuilah wahai Bilal. Qala ma a'lamu ya Rasulullah. Apa yang aku ketahui? Apa yang harus aku ketahui? Apa yang engkau perintahkan untuk aku ketahui ya Rasulullah? Qala, bagi Nabi menjawab, i'lam, ketahuilah. Anna man ahya sunnatan min sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, satu sunnah daripada sunnahku, umitat, yang telah dimatikan, ditinggalkan, ba'di, setelahku, kana lahu minal ajri, maka ia mendapatkan pahala mithla man amila biha, seperti orang yang melakukan sunnah tersebut. Min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kalau ada sunnah Nabi dimatikan, ditinggalkan, kemudian kita menghidupkan kembali sunnah Nabi tersebut, diikuti oleh orang-orang lain, maka kita mendapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Bahwa nibtada'a, barang siapa yang mengada-ada, membuat bid'ah, dolalatan, yang sesat. Bid'ah yang sesat, sebab ada bid'ah yang tidak sesat. Nah, bid'ah dolalatan, sesat, la yardahallahu, yang Allah tidak ridho karena melanggar. Sesuai dengan rambu-rambunya untuk menghukum bid'ah. Jadi untuk dikatakan bid'ah yang sungguhnya itu seperti apa, sudah pernah kita bahas dan tidak akan kita ulang di sini. Bid'ah adalah dimurkai oleh Allah. Kul bid'atin kulla bid'atin dhalalah. Dan begitu bid'ah yang dimurkai oleh Allah. Ini bid'ah yang seperti apa? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yarla yardahallah, yang Allah tidak ridho. Bid'ah yang sesat. Wa rasuluhu, dan Allah tidak setuju, tidak senang. Kana alaihi mithlu athami man amila biha, maka dia mendapatkan penyeru bid'ah. Maka hati-hati, jangan Anda membawa sesuatu yang itu adalah bid'ah. Maka ingat, harus dengan ilmu tadi. Jangan gampang ngamalkan amalan, ternyata tidak mengerti. Tapi kalau Anda masih bersandar kepada kepercayaan Anda kepada seorang tokoh yang berilmu tentunya. Berilmu itu ukurannya adalah ya bukti dong. Bukti, bukan cerita, bukan katanya. Bukan ramainya orang yang datang kepadanya. Bukan penceramah juga, bukan ini, enggak. Sebab hari ini tuh gampang menilai orang alim itu cukup kalau dia adalah terkenal. Sering terlihat di media. Wah, pengikutnya banyak. Itu sudah langsung dijadikan alim. Sementara kan kita perlu tahu belajarnya di mana, gurunya siapa, kan begitu. Untuk dinyatakan seseorang itu alim atau tidak alim. Yang bisa membuktikan masalah kebenaran sesuatu amalan atau tidak. Makanya keterpesonaan. Kalau kita mengikuti seseorang yang mungkin dia adalah indah dalam berceramah, sah kita mengikuti ilmunya. Tapi bukan berarti ngambil fatwa dari dia. Mungkin ada seorang memang cakap dalam bertutur kata. Dia seorang da'i, bagus. Semoga Allah menjaga beliau-beliau seperti itu. Akan tapi urusan membuktikan bid'ah atau tidak bid'ah bukan dari itu. Dan memang orang itu punya pendidikan. Dia pernah belajar. Dan menekuni, serius di dalam belajar. Kan itu yang disebut Nabi itu. Atas dasar belajar. Ilmu itu dipelajari. Setelah belajar, dia mendapatkan ilmu. Maka dia yang paling pantas di antara yang lainnya untuk menyebut ini bid'ah atau bukan bid'ah. Bukan, karena kalau Imam Ghazali mengisyaratkan banyak pelaku-pelaku bid'ah itu terjadi adalah di kalangan orang yang terlihat dia adalah ibadah dan sebagainya. Pelaku-pelaku kemaksiatan. Sehingga disebutkan dalam kitabnya Al-Kashfu wa Tabyin termasuk ranking tertinggi. Ranking orang-orang tertipu tingkat kedua adalah itu. Dari orang yang menisbatkan dirinya kepada kemuliaan ahli tasawuf. Tapi nggak pernah belajar. Sehingga ibadahnya banyak ibadah-ibadah yang melanggar. Itu harus kita akui. Baca satu kitab atau Tambihul Mukhtarin
Eh, dan banyak seperti para a'immah seperti Imam Sya'rani mengingatkan tentang orang-orang tertipu banyak, dan juga Imam Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin tadi, biar ngerti rambu-rambu bahwasanya bisa jadi ini yang selama ini yang kita lakukan ternyata adalah bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang benar, bahkan bisa saja bid'ah akidiyah, bid'ah akidah. Maka himbauan kami adalah tetap belajar yang serius, dan suri toladan itu harus ada. Kemudian referensi marja atau referensi ilmu harus ada, orang yang terbukti. Jadi sekarang ini kita gampang tergiur dengan misalnya kemasyhuran. Kalau dia masyhur berarti dia alim. Belum tentu. Bisa saja memang dia menekuni satu sisi cara berdakwah dan menarik, sah, boleh. Tapi bukan serta-merta dia akan menguasai ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu akidah dan ilmu fikih. Akidah penguatan keimanan, fikih adalah yang membenahi perilaku zahirnya. Ya ini nggak semua orang. Sehingga kalau bukan bagiannya ya hendaknya ya dia tahu diri untuk bisa membatasi, untuk bisa berbicara tentang urusan seperti itu, urusan hukum. Baik, di sini untuk mengetahui kesesatan tentunya dengan ilmu. Kembali kepada hadis tadi. Man ahya sunnatan min sunnati, menghidupkan sunnah Nabi yang telah dimatikan, ditinggalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Siapapun yang melakukannya. Maka di sini kan perlu ilmu mengetahui sunnah Nabi. Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang pelaku sunnah ini memang kadang dianggap sebagai sesuatu yang unik dan aneh ya. Orang sudah pada zaman begini kok dia masih melakukan kayak begitu, ketinggalan zaman amat deh. Jadi pelaku sunnah Nabi karena dianggap aneh. Dan betul dalam satu riwayat Nabi menyebutkan bada'ad-dinu ghariban ya. Mula-mula agama itu tidak dikenal, gharib, aneh. Di saat pertama kali muncul baginda Nabi dengan menyebarkan wahyu, ajaran ya dianggap aneh. Di kampungnya, di keluarganya pun Nabi dianggap sebagai orang yang aneh. Bada'ad-dinu ghariban. Dan nanti pun pada akhir zaman juga wa sayaudu ghariban kama bada'a. Bukan agama secara hakikat yang terus berpegang beneran dengan agama itu akan dianggap ghariban. Aneh juga. Bada'ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Tuba lil ghuraba. Maka beruntung orang yang bisa berpegang dengan keunikan ini. Nah, ini akan dibanggakan oleh Nabi. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu mereka menghidupkan sunnah Nabi yang telah dimatikan. Orang meninggalkan sunnah kita coba hidupkan. Tapi kadang di kalangan masyarakat tinggal zaman. Masa zaman begini pakaiannya masih begitu. Zaman begini mainannya masih begitu. Zaman begini kegiatannya masih begitu. Lah ini adalah godaan-godaan. Sehingga orang yang berpegang kepada agama nanti pada akhirnya betul-betul dianggap aneh. Sehingga karena dianggap aneh itu merasa terkucilkan. Sehingga terasa berat. Sampai dikatakan seperti orang memegang bara. Inginnya melepas. Jadi begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dan mungkin kita sudah merasakan hari ini. Dan sebetulnya kalau kita kembali cermati kenapa menjadi orang kok seperti itu. Beragama kok merasa dianggap aneh saja menjadi minder. Karena permasalahannya kurang bangga dengan serius kepada Islam. La izza illa bil Islam. Andasnya kita itu harus merasa tidak akan mulia kita dengan Islam. Mestinya kita bangga dengan keislaman kita. Tapi kalau orang sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, itu problem dalam keimanannya. Bahkan kita harus yakin semua yang dibawa oleh agama kita adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Dan itu penuh percaya diri kita dengan agama kita yang kita yakini. Dan dari situlah nanti orang akan kuat menghidupkan sunnah. Dan perlu kita lacak, sunnah Nabi itu tentunya bermacam-macam ya. Dari tingkat ringan, pembiasaan-pembiasaan yang sangat sederhana itu perlu. Mulai dari makan, pastikan Anda makan dengan tangan kanan Anda misalnya. Pastikan Anda kalau makan bisa duduk, biarpun kalau berdiri tidak derajat haram, karena mungkin posisinya tidak mungkin duduk dan sebagainya, tidak ada tempat duduk. Tapi dalam keadaan seperti itu pun Anda merasa bahasanya saya telah makan kurang baik ini. Kenapa saya makan berdiri? Kemudian juga masuk toilet, kenapa kok saya mendahulukan kaki kanan, seharusnya kiri. Kita harus sadar. Masuk rumah kita lupa bersalam dan seterusnya.
Makan kok terlanjur tiba-tiba sudah kenyang, kapan doanya misalnya. Dan seterusnya. Nah ini adalah mulai daripada yang ringan-ringan itu. Sampai dikatakan, kalau Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu kan ujian. Yang ringan aja nggak bisa, bagaimana yang gede. Amalan yang ringan saja. Kita perlu hidupkan. Yang ringan, kita budayakan. Apa namanya? Di dalam kita bertemu dengan saudara. Bagaimana kita membudayakan tentang bersalam. Mohon maaf ini. Semoga semuanya bisa umrah dan haji. Akan tapi, kan tidak semua yang umrah dan haji orang yang pernah ngaji kayak begini. Tapi kalau Anda biasa ngaji, Anda harus biasa ifsya salam untuk menyebarkan salam, menebarkan salam. Sehingga kadang kita menemukan, ya mungkin namanya orang bermacam-macam. Perbedaan kesadaran dalam hidup, dalam kebersamaan. Membandingkan untuk meningkatkan kualitas diri adalah sah. Mungkin kita suatu ketika di negeri kafir. Dan kita mengalami di negeri kafir. Kita di sebuah lift. Tahu baju kita aneh begini. Ternyata ada orang di luar Islam dan dia bajunya tidak pantas karena memang bagi mereka tidak wajib. Dan ada yang suaminya, suami istri mungkin. Kami berhusnudzon suami istri. Dan mungkin Anda menemukan, ternyata di antara mereka itu, sopan santun masih ada. Masih menyapa. Menebar senyum. Bahkan suatu ketika, kita keluar dari sebuah bandara. Sebuah bandara itu yang jemput kita, di negeri kafir ya. Rupanya alarmnya itu nyala terus. Pas keluar dari bandara, terus ada mobil nyalip. Mobil nyalip langsung depan kita. Perempuan pakai rok pendek dengan baju serono. Mendekati. Kira ngapain? Bertanya mau nolong. Ada apa? Perlu dibantu? Subhanallah, saya berpikir. Ini akhlak Islam. Ini akhlak Islam. Peduli. Mana umat Islam peduli? Anda kalau umroh, ini kita salam saja belum tentu dijawab loh sama orang di depannya. Sudah merasa kayak ahli surga begitu. Jawab salam itu kayak berat banget. Assalamualaikum. Anda salam diamin. Artinya cobalah kita budayakan yang baik. Semoga umroh beneran ya. Tapi yang ramah sama orang. Waktu Anda di lift dan sebagainya yang murah salam. Nggak dijawab langsung aja senyum. Yang jawab malaikat. Ada budaya yang kita. Di kampung kita. Coba Anda assalamualaikum melewati. Senyum. Menyapa dengan baik dan sebagainya. Perlu kita hadirkan sunnah. Sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Coba itu di negeri kafir semacam itu ada. Bagaimana negeri kita? Sunnah Nabi bagaimana kita mendahulukan orang lain. Kita di negeri kafir. Mencoba mau naik bis gitu saja. Atau kamu perpustakaan. Mau ngelihat. Ngantri. Dan ngantrinya tertib. Dan mereka akan mendahulukan kalau ada orang misalnya ada perempuan tua mau belanja kayaknya hamil dan sebagainya dipersilakan. Ngantri. Mau naik bis saja ngantri. Mau naik bis ngantri. Kirain mau ngapain ngantri panjang begitu. Bagaimana umat Islam berebut sikut-sikutan sampai tendang-tendangan. Berpikir tidak usah lihat orang lain. Anda sendiri. Anda seperti apa? Loh, itu akhlak Islam ada di negeri-negeri seperti itu. Mana akhlak kaum muslimin? Sebetulnya permasalahannya bukan kita tidak berislam. Kita kurang bangga kepada Islam. Itu adalah Islam izhar. Akhlak tertinggi adalah, akhlak yang tinggi adalah mendahulukan orang lain. Saya kan punya hajat. Bisa saja hajatnya lebih penting daripada kita. Kan mungkin semuanya. Ini adalah satu budaya-budaya. Yang budaya kebaikan. Dan itu sunnah baginda Nabi SAW yang kita lupakan. Ngaji itu kan pakai rasa seharusnya. Bukan sekedar pakai akal lalu dihafal. Rasa iya sih saya kok begitu amat sih. Bisa saja orang yang rajin pengajian ternyata dia paling jahat di rumahnya berebut waris kok. Karena nggak merasakan menjalankan sunnah Nabi, silaturahim dan seterusnya. Nah itu loh yang disebut sebagai mematikan sunnah Nabi, model-model seperti itu. Kalau Anda ada orang bersalam kepada Anda, lalu Anda tidak menjawab, kemudian dengan muka Anda yang tidak baik. Itu menjadikan orang itu nggak berani lagi salam kepada Anda. Berarti Anda mematikan sunnah salam. Kalau Anda sebagai seorang suami diingatkan istri di rumah, kemudian Anda malah marah, lalu Anda berkata, diam kau, lalu istri Anda sudah tidak berani mengingatkan, berarti telah mematikan sunnah Nabi untuk mengingatkan dalam kebaikan. Maknanya luas, seorang istri diingatkan suami kok cemberut modelnya, padahal jago ngaji. Paling rajin ngajinya.
Tapi kalau sudah ingatkan suami, cemberut mukanya. Itu menjadikan suami nggak berani ingatkan lagi. Mematikan sunnah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang ringan-ringan dulu, sebelum berangkat kita bicara tentang amalan-amalan yang dahsyat, yang besar. Ingat, yang menghidupkan sunnah Nabi, beruntung mereka. Semua yang akan mengikutinya nanti, pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan ini masalahnya adalah membiasakan kita sadar sunnah Nabi. Biarpun di pesantren kalau tidak ada budaya sadar sunnah Nabi, nggak ada. Sehingga mulai dari yang kecil. Sholat jamaah mah gede, besar. Pahalanya gede, makanya kalau ada orang rajin beribadah tapi nggak senang berjamaah, ini betul-betul antara dua. Antara keropos keimanannya atau memang dia adalah memang orang bodoh. Sebab pahala berjamaah nggak bisa dikira-kira. Kan begitu. Nah, ini kan menghidupkan satu ajaran-ajaran Nabi SAW. Kita harus lihat diri kita sendiri. Jangan pandai melihat orang lain. Nah, kami mengamati, subhanallah. Mengamati dalam kejadian di masyarakat ternyata namanya kebenaran baginda Nabi, kebenaran ajaran Nabi itu bisa kita temukan di mana saja. Biarpun di kalangan orang kafir. Hikmah, kebenaran, ilmu. Sehingga dikatakan al-hikmah itu dhalatul mu'min. Kebenaran, kebaikan itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Artinya, kalau ada kebaikan di negeri kafir sana ada, kita seharusnya melakukan itu. Bahkan harus lebih dulu dong, kita kenal baginda Nabi, kok kenal Allah, kenal Rasulnya. Ayo kita koreksi yang sederhana saja. Tentang sunnah-sunnah yang ringan-ringan. Sebelum bicara tentang sedekah, 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Hati dikuasai dengan kekotoran. Menjadikan lesan kita mencaci, mengolok, dan sebagainya. Ada kecongkaan beragama, ini bahaya banget. Jadi kalau sudah beragama, merasa jadi ustadzah, punya jamaah, kayak sudah punya surga. Ustadz. Sunnah Nabi gak berlaku lagi bagi dia. Sehingga susah melakukan hal-hal yang sifatnya menghidupkan sunnah Nabi, ya, karena sudah dikuasai oleh kesombongannya, bukan karena Allah. Baik, ini maksud kami begitu, itu adalah koreksi. Yang ustadz, ayo berbenah. Yang bukan ustadz juga berbenah, semua berbenah. Termasuk yang berbicara kan begitu. Kan sudah kaidah kami. Kalau kami menyampaikan apapun itu adalah sebetulnya kami orang pertama mendengar. Dan jika kami menyebut kesalahan berulang-ulang itu sebetulnya kami ingin menghilangkan kesalahan dari kami. Kan begitu. Kami termasuk di dalamnya. Kita pun juga sering lupa kok. Sunnah-sunnah Nabi. Karena kita masalah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu namanya menghidupkan. Ingat menghidupkan tradisi, menghidupkan ini. Nah, ada kan menghidupkan. Jadi pembiasaan, menghidupkan maknanya membiasakan dengan sunnah. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak menjadi semakin cemerlang hatinya dengan Nabi kalau setiap saat diasah dengan kesadaran ikut Nabi. Mau makan ikut Nabi. Mau tidur ikut Nabi. Mau ke toilet ingat Nabi. Mau ini terus setiap hari diasah. Bagaimana tidak semakin rindu kepada Rasulullah. Yang menjadikan dirinya sangat mudah kelak untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, pungkasan hadisnya ya, melakukan bid'ah ya, hati-hati, jangan sampai kita membuat satu amalan-amalan yang ngarang-ngarang lah, yang dilarang oleh Allah, yang disebut sebagai bid'ah sesuai dengan definisi yang sudah kita sebutkan, itu dosa atau menyebarkan bid'ah. Maka dari itu ya, tadi ilmu, setelah kita tahu bahasanya itu adalah bid'ah sesuai dengan ilmu yang benar tentunya, ya kita menghindar. Tapi ingat, di sana memang ada orang yang dikit-dikit membid'ahkan, tapi jauh daripada bid'ah yang sungguhnya. Itu juga bahaya sekali. Kembalilah kepada yang sudah kami jelaskan tentang masalah bid'ah. Kemudian, kita masuk ke bab baru lagi yang masih ada hubungannya. Dan hadis-hadisnya sudah kami sebutkan di saat kami membahas masalah bid'ah. At-targhib musarra'afil ilal khairi wal bada'ah liyustanna bihi wat-tarhib min aqsihi. At-targhibu min aqsihi. Ini adalah at-targhib, himbauan untuk bersegera melakukan kebaikan. Wal bada'ah, memulai. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan jangan ditunda, bersegeralah. Liyustanna bihi, untuk bisa diikuti oleh yang lain-lainnya.
Wa tarhib min aksi, awas jangan membuat kejelekan lalu diikuti. Yang memulai dengan kejelekan kemudian diikuti, dosanya ngalir terus. Makanya kalau Anda melakukan sesuatu itu yang baik. An Jarir bin Abdullah, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasul. Kami di permulaan siang bersama Nabi. Suatu ketika duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun. Kemudian datang sekelompok orang. Kemudian fadzakarul hadis, menyebutkan hadis. Ini ceritanya, hadisnya panjang. Di dalamnya ada bunyi faqala Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah, satu cara hidup hasanatan yang baik. Sunnah di sini bukan sunnah Nabi. Dan kasihan satu orang yang biasa membid'ahkan orang lain mengatakan dalam syarah dan terjemahannya, sunnah di sini katakan sunnah Nabi. Sunnah di sini bukan sunnah Nabi. Sehingga kalau kita sebut ini sunnah Nabi, hadis ini bunyinya jadi aneh. Barang siapa yang melakukan sunnah Nabi yang baik, nanti ada sunnah Nabi yang jelek. Dan dia tidak sadar. Dan begitu semangatnya waktu membid'ahkan orang. Kita baca, memang kalau lagi emosi itu kasihan. Dan bukunya ada, kita simpan ketika tanda merah. Makanya kalau sudah hawa, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjalankan sunnah dalam Islam, sunnah Nabi yang baik, terakhir sunnah Nabi yang jelek. Dan itu kadang tidak sadar hawa nafsu, pengennya mengatakan orang lain bid'ah sesat, itu kan bahaya sekali. Sanna di sini membuat satu cara hidup, baik itu berbudaya, berkreasi. Kalau kita bicara tentang budaya itu kan kreasi. Budaya, kreasi akal. Makanya akal siapa ini? Akal seorang muslim akan menjadikan dia punya kreasi kebaikan. Ide-ide cemerlang untuk sebuah kebaikan. Nah, itu yang disebut sunnatan hasanatan. Tentunya itu ada rambu-rambunya yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kalau membaca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, harus dijajar dengan bansana fil islami sunnatan hasanatan supaya tidak berlebihan. Ini adalah semuanya ada rambunya. Jadi ada pagar kanan, pagar kiri. Ada gas, ada rem, kan begitu. Ada gas, ada rem. Larangan melakukan bid'ah dhalalah itu rem. Tapi man sana fil islami sunnatan hasanatan adalah gas. Makanya kalau pakai hadis sebelah saja itu pakai kacau. Ini bisa digabungkan, sudah kita sebutkan. Ada 3 hadis di dalam bicara bid'ah. Pertama adalah man sana fil islami sunnatan hasanatan. Terus masalah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Kemudian satu lagi adalah man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Itu dijejer, direnungi pelan-pelan, maka akan ketemu judulnya bahwa oh ini yang disebut bid'ah. Supaya tidak serta-merta. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dari sini man sana fil islami. Maka ini sebetulnya motivasi bagi kita untuk berkreasi yang nuansa Islami. Nuansa Islami, membuat satu kegiatan-kegiatan yang nuansa Islami. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Dia membuat berkreasi, membuat satu budaya. Maka budaya bukan bid'ah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk islamisasi budaya. Dalam hal ini islamisasi budaya. Mungkin di situ ada orang berkumpul, lalu menyembah Tuhan selain Allah. Bersama berjalannya waktu banyak orang masuk Islam. Cuman tradisi itu masih dibawa. Sehingga kadang-kadang orang kalau diputus kurang enak. Ya sudah, mumpung mereka sudah berkumpul, dan itu terjadi. Seperti yang kita temukan di daerah Jawa Timur sana, ada dahulu orang berkumpul di perempatan jalan, yang istilahnya dengan istilah bersih desa, membersihkan desa. Dulunya adalah mengundang seorang dukun yang komat kamit menyebut, ya ini apa danyangan penguasa-penguasa tempat tersebut, Allah orang roh goib segala macam begitu. Cuman ini kan perkumpulan yang indah. Orang bisa berkumpul di tempat tersebut, lalu ulama-ulama dengan kecantikan kecerdasan mereka sudah ditiadakan Tuhan selain Allah. Akhirnya di situ diajari dengan membaca doa-doa,
Termasuk doa yang dihadirkan adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, untuk bersihkan desa dan ini. Nah, ini dirubah, sudah nggak ada lagi kepercayaan kepada dewa-dewi dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, ini tentunya nanti adalah masalah tasyabbuh, itu beda. Kalau masalah berkumpulnya orang nggak ada tasyabbuh. Kumpulnya orang tidak ada tasyabbuh. Berkumpul begini sama-sama di sana ada kumpulan. Tinggal merubah perkumpulan. Perkumpulan dalam Islam diajarkan. Nah, ini ada. Yang tasyabbuh itu ada yang tidak pernah ada dalam Islam, kemudian kita meniru orang di luar Islam. Adapun berkumpul, Nabi menyebutkan, diajarkan untuk berkumpul orang, menyebut nama Allah, orang saling mencintai. Laman sanna fil islami sunnatan hasanah, dan kita berkreasi. Budaya itu adalah kreasi akal. Maka yang tidak berakal tidak akan punya budaya. Orang cerdas lalu membuat satu cetusan, satu kegiatan atau apapun, dikemas yang cantik, diikuti oleh orang. Maka ini kreasi akal. Akal itu ya budaya, kan begitu. Makanya binatang nggak berakal, maka tidak berbudaya. Yang berbudaya adalah manusia, sehingga istilah budaya. Baik, nah ini dari cetusan akalnya inilah menghadirkan satu kegiatan-kegiatan yang baik di masyarakat. Dan nilai kebaikan itu tentunya itulah baru dikembalikan kepada syariat. Perkumpulan itu dilarang enggak oleh Islam. Perlarang tidak. Isinya apa? Caranya bagaimana? Oh, ternyata perkumpulan. Isinya adalah di situ belajar, ada yang ceramah, terus ada bagi-bagi rizki. Sudah sah. Seperti itu. Nah, kan ini adalah sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kemudian kalau satu tradisi ini dan budaya ini kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebanyak orang mengikutinya. Tapi sebaliknya, kalau sudah budaya salah, man sanna, nah ini katakan pahalanya tuh falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia mendapatkan pahalanya, pahala kebaikannya, wa pahala man amila biha, pahalanya orang yang melaksanakan satu budaya tadi, kebiasaan tersebut, min ba'di, setelahnya, min khairi ayang kuso, tanpa berkurang, min ujurihim syai'un, dari pahala mereka tidak ada berkurang sedikit pun. Waduh. Lagi waman sanna fil islami sunnatan sayyatan, bukan sunnah Nabi tadi, bukan. Waman sanna fil islami sunnatan sayyatan, barang siapa di dalam Islam itu membuat satu hal yang baru, yang jelek, kegiatan-kegiatan, keramaian-keramaian kemaksiatan, tidak tahu apakah di gunung itu atau di pantai itu atau di sini, yang tidak baik, menarik, ramai, tak tahunya apa, wah dikukuhkan oleh perda, dilakukan setiap tahun, wah nasib benar itu yang mencetuskannya, sudah mati masih nyungsep dikirimi kemaksiatan. Makanya kami ingatkan ya kepada siapapun yang mendengar suara ini, insya Allah Anda ahli surga. Kalau ada sebagai seorang pejabat pemerintah, bupati, gubernur, bahkan mungkin presiden, harus Anda bisa membuat man sanna fil islami sunnatan hasanatan, agar pahala mengalir kepada Anda. Anda merestui ketidakbaikan, kebatilan, keharaman satu, lalu diikuti orang setelahnya, sudah mati, dikubur masih saja dapat kemaksiatan. Masih berani jadi gubernur? Kami jawab, harus berani dong. Tapi yang benar, itu loh. Dan banyak gubernur yang benar, kami merasakan ada. Banyak kita menemukan wali kota yang benar. Banyak balikan. Yang tidak benar, semoga setelah mendengar suara ini jadi benar. Kan bisa jadi ahli surga juga. Surganya tinggi juga. Pejabat itu adalah, kalau mau serius, coba, mana ada kebaikan yang lebih mudah dilakukan, melebihi daripada yang dilakukan oleh mereka. Anda jadi kepala desa saja begitu mudahnya untuk menghentikan kemukaran di warung sebelah. Jika Anda menjadi seorang gubernur, bupati, Anda bisa mudah menghentikan satu tempat-tempat yang melalaikan, tempat maksiat yang dulu pernah diresmikan oleh bupati sebelumnya. Anda akan bisa menutup. Bahkan mungkin program kemaksiatan yang ada di negeri ini, begitu mudahnya Anda tutup saat Anda menjadi presiden. Sebetulnya, surganya presiden dan gubernur, bupati adalah sangat luas dan pintunya sangat luas kalau memang ingin memasukinya. Yang mendengar ini tentu bisa jadi mereka adalah calon presiden. Karena presiden kan satu gantian, kan begitu ya. Setelah satu pasti harus ganti dan yang lainnya. Tapi harapan kami adalah semua punya kesadaran untuk ini makna. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi yang membuat sunnah hasanah tentunya orang yang punya power itu lebih dahsyat. Jika kita bisa membuat tren, kalau renang islami di seluruh Indonesia jadi tren. Sehingga semua wanita pun kalau renang,
langsung di otaknya adalah harus orang nama Islami. Yang di situ semuanya perempuan. Yang bersihkan perempuan, buka kuncinya semuanya perempuan. Sehingga mereka di satu sisi untuk menjaga kesehatannya sudah menjadi tren budaya. Sehingga selain itu nggak nyaman lagi. Termasuk sunnatan hasanatan. Bahkan termasuk mohon maaf membuat tempat wisata. Tempat wisata ini sudah menjadi sebuah keharusan di hari ini. Ternyata ada orang punya ide cemerlang, dia punya duit miliaran bahkan triliunan. Saya ingin membuat satu tempat wisata. Pengen lahan berapa ratus hektar, saya akan buat sesuatu. Pertama, tingkatnya mubah. Tidak harus sampai tempat sunnah, mubah. Tidak bertentangan dengan syariat. Baru di pojok-pojok ini nanti sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat. Diperindah. Kemaksiatan ditiadakan di situ. Loh, ini loh man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah ini orang, yang bisa kan orang kaya. Nah, mengapa harapan kami orang kaya dengar suara ini? Sebab orang kaya dengar suara ini kayaknya orang kaya ahli surga. Pejabat yang dengar suara ini, pejabat ahli surga insya Allah. Maka bergegas untuk membuat man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tapi hati-hati, Anda orang kaya hanya mikir bisnis, mikir duit. Tapi sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Membuat satu program kemaksiatan, Anda mati dikubur makan tanah dan dimakan cacing tanah. Ternyata terus dosanya akan dikirim. Nah ini, hati-hati. Pilih mana, hei orang kaya. Anda orang kaya yang dengar suara ini, Anda pilih di mana? Pintu surga Anda luas, hei orang kaya. Pintu surga Anda luas. Ayo bersama Nabi. Dengar sabda Nabi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Hei Anda pejabat, siapapun Anda. Mulai dari RT sampai tingkat presiden. Harapan kami Anda adalah ahli surga. Anda umat baginda Nabi. Anda ahli surga. Ayo berbuat. Man sanna fil islami sunnah. Oh, sangat bisa. Anda bicara jabatan berakhir 2 kali periode kan? Tapi kalau Anda membuat sunnatan hasanatan fil islami, Anda membuat satu program kebaikan, biarpun sudah turun jabatan, Anda tidak akan turun di hadapan Allah. Semakin mulia. Ayo semuanya. Apa yang Anda perbuat? Apa yang Anda buat? Apa yang Anda lakukan saat ini? Sudahkah Anda golongan orang yang terus akan pahala yang mengalir? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Atau sebaliknya, termasuk golongan orang yang naudzubillah akan direndahkan karena dia termasuk man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, membuat ide-ide program-program kemaksiatan, ketidakbaikan yang dosanya akan terus mengalir. Naudzubillah. Wa an Ahmad wal Hakim nahwu min hadits Hudzaifah, dari Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah bilafzi man sanna khairan fastunna bih. Barang siapa yang melakukan, memulai bentuk kebaikan, lalu diikuti, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kita sempurnakan hadisnya, wa inda Tabrani, dari Imam Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu, min hadits Wa'ilah bin al-Asqa, dari hadis Wa'ilah bin Asqa, bisnadin la ba'sa bih, yang sanadnya okelah nggak ada masalah, akhirnya berarti kalau sudah ba'sa bih itu tidak tinggi tingkatnya, tapi juga tidak perlu dibuang. Artinya masih bisa dipakai lah. Bilanti falau ajruha, ini sambungan, yakni hadisnya maksudnya serupa dengan hadis sebelumnya, maka dia mendapatkan pahala yang melakukan satu, yang membuat ide-ide cemerlang, program-program kebaikan, ya termasuk ini pesantren, termasuk sunnatan fil islami sunnatan hasanatan, membuat pesantren, membuat program kebaikan. Maka kami seru juga yang buat pesantren harus ada ide cemerlang dong, agar ide-ide baru pesantren yang menarik orang, senang dan seterusnya. Nah ini, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala ma'umila biha, dari apa yang dilakukan dari kebaikan, min hayati wa ba'da mamati, dari hidup sampai mati. Hatta tutrok, sampai orang meninggalkan sunnah tersebut baru berakhir. Wa man mata murabitan jaru alaihi amalul murabiti hatta yub'ats yaumil qiyamati. Murabit itu adalah orang yang menempatkan dirinya di sebuah tempat untuk menjaga keamanan negara di perbatasan, atau ingin menyiapkan diri dalam peperangan. Maka kalau orang dalam keadaan murabit begitu, maka kalaupun mati, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, murabit di sini tidak perang, tapi di siap perang. Sehingga para ulama memahamkan murabit bukan saja orang yang duduk di tapal batas siap mendapatkan seruan dari komandannya untuk bisa menyerbu, tidak. Akan tapi siapapun yang di otak dan hatinya ide-ide membela Islam, maka dia murabit. Kalau mati, makanya
dia sudah mendapatkan pahala yang direncanakan. Makanya ayo kita bicara. Maka kita sering sampaikan kepada teman-teman, duduk bicara tentang dakwah, tentang perjuangan. Jangan-jangan kita besok mati. Kalau kita besok mati sudah punya obrolan yang baik. Panjang umur semuanya insya Allah. Ini ide-ide cemerlang untuk dakwah. Apa yang kita bicarakan? Kita buat apa besok? Kita kemarin seharian bicara tentang macam-macam, ada orang pedagang dan sebagainya. Kita ajak bicara, ayo. Dagang kita arahkan kepada Allah. Apalagi ada yang bicara tentang politik dan sebagainya. Harus kita kepada Allah. Kita bawa kepada Allah. Nah ini murabit. Kenapa? Dia adalah telah menyiapkan dirinya untuk perjuangan. Dan kita tahu perjuangan dalam Islam adalah penuh dengan keindahan dan kelembutan. Nah ini murabit. Pada dasarnya murabit adalah orang yang berada di tapal batas untuk menjaga lawan, yang siap mendengar seruan dari komandannya untuk bisa menyerbu dan seterusnya. Tapi para ulama maknai murabit itu adalah semua yang di dalam dirinya, orang yang menyiapkan dirinya untuk membela agama. Sehingga apa yang ada hubungannya dengan tujuan perjuangan itu adalah dianggap sebuah kemuliaan, biarpun kelihatannya hanya main-main. Seperti apa? Main panah, kayak main-main. Sibahah, renang. Rimayah, main panah. Itu kan termasuk dianggap sebagai orang murabit. Di saat dia main panah, ingat. Masih ada keberkahan di balik ini. Nah, ini sebetulnya yang menjadi mahal itu karena hatinya tadi. Hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya. Karena dari si hati yang disambungkan dengan ide-ide cemerlangnya nanti, akan hadir kreasi-kreasi dahsyat. Dan itulah sunnah hasanah yang disebutkan tadi. Hadis terakhir Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah nih, man da'ila huda, barang siapa menyeru kepada hidayah, kepada kebaikan. Kalau Anda menyeru kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu aujuri man tabi'ahu, maka Anda mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti seruan Anda tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai', tidak berkurang sedikit pun dari pahala itu. Syai'an. Wa man da'ila dhalatin, begitu juga yang menyeru kepada kebatilan, kedolalah, kesesatan, karena alaihi minal ithmi, ia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa siapapun yang mengikuti setelahnya. La yanqusu dzalika min athamim syai'a, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosanya, tidak berkurang, banyak dosa. Maksudnya apa di sini? Da'a ila huda. Maka secara lafaz memang seorang juru dakwah atau orang yang menyampaikan menda'a. Cuman bukan lafaz, tapi maknanya adalah mengajak. Dan mengajak itu tentunya tidak cukup dengan lesan. Tapi ada apa yang ada hubungannya dengan mengajak. Sehingga mengajak ini maknanya luas. Mengajak sifatnya pribadi, ada mengajak sifatnya kolektif, ada bersama-sama jamaah. Nah ini mengajak. Nah, ini program yang selama ini kami hadirkan adalah mengajak. Sehingga sinergi bersama-sama bergandengan tangannya orang yang punya ilmu di dalam mengajak kepada yang lainnya, itu menjadikan semakin sempurna ajakan. Maka Anda jangan sampai merasa menjadi orang yang tidak bisa mengajak kepada kebaikan. Anda bisa mengajak kepada kebaikan dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda. Saat ini, detik ini saya mengajak kepada kebaikan. Tapi coba renungi dengan seksama, dengan serius. Sekuat apapun, selantang apapun suara kami, hanya 20, 30, sampai 100, 200 orang. Coba, itu kemampuan yang Allah berikan pada kami dengan suara kami yang lantang. Ternyata Allah ilhami sebagian orang untuk menyiapkan pengeras suara. Maka yang menyiapkan pengeras suara, apakah menyiapkan dengan uangnya dulu waktu membeli, atau saat ini mengharap, merapikan, menyiapkan, loh dia bagian. Gara-gara dia itu ternyata dari 300 orang dengar menjadi 3.000. Itu sampai belakang sana tuh. Sampai jalan-jalan tuh. Itu sampai di sana itu lihat. Itu kan sampai pinggir sana itu, sampai pinggir jalan. Berapa ratus meter itu lihat. Lihat. Yang warung-warung dengar. Loh, ternyata saham saya sedikit. 300 dibanding 5.000. 300 dibanding 3.000. Kemudian Allah ilhami kepada hamba-hamba yang selama ini kelihatannya hanya urusan dunia, nggak ada artinya, nggak urusan akhirat. Cuman telah digunakan untuk kebaikan. Siapa mereka? Yang ngerti dunia media. Ternyata dari 3.000 menjadi 3 juta, bahkan 30 juta mungkin. Loh, kok jadi banyak? Lah itulah orang cerdas. Jangan mendailah hudan itu ya kayak begitu. Makanya kami seru kepada siapapun Anda. Anda jangan ketinggalan di rombongan kemuliaan ini. Sebelum tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang, kita sudah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Ayo sekarang mau masih hidup. Apa yang Anda miliki hari ini? Kita bergabung untuk membuat satu program kemuliaan yang
bermakna mengajak kepada kebaikan. Menda'a ila huda, mengajak kepada kebaikan. Duh, kita kan sinergi, satu tim ini. Siapa yang paling gede pahalanya? Lah kalau secara zahir, ya nggak mungkin. Kemampuan saya hanya 300 dibanding yang bisa menyebarkan sampai 3 juta. Ya nggak punya, tentu yang 3 juta. Akan tapi karena kita kerja sama bareng ya hasilnya bagi sama dong. Yuk kita sama-sama selamat di surga nanti kan gitu ya. Jadi kita pengennya bareng-bareng sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Maka kami seru kepada siapapun, ayo. Kita bergabung dalam kemuliaan. Oleh sebab itulah kenapa di Al-Bahjah ini kok programnya banyak banget. Karena apa? Kita ingin bersinergi dengan siapapun. Coba kalau Al-Bahjah hanya ngurusi pondok saja, hanya sangat terbatas. Tapi Al-Bahjah juga sudah berurusan dengan media, biar tambah saudara. Bahkan kadang ngajak bisnis dagang, biar sebab orang kalau suruh mondok susah, suruh datang ke pondok susah. Tapi diajak dagang, datang ke pondok akhirnya ngaji. Seperti ini sebagian yang hamba Allah pilih itu kan. Dulu nggak pernah ngaji kan, misalnya ada sebagian ini ada. Ini yang baik-baik Masya Allah. Ada yang karena dagang, subhanallah. Ujung-ujungnya adalah kenal Allah. Ya ini kita pengen ini. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Untuk menjadi umat terbaik adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Untuk menjadi manusia terbaik. Yang Allah sanjung dalam Al-Quran tentu ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Ikut gabung dalam program mengajak kepada kebaikan. Dan menghentikan kemungkaran. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, syukran jazilan. Kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin. Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda bisa menghubungi di nomor interaktif 0823 4071 338. Kami ulangi, di 0823 4071 3338. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Baik, pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan hamba Allah di Semarang. Buya, izin bertanya. Saya punya teman yang berkata, di Al-Quran itu tiap ayatnya ada khodamnya. Khodam itu artinya penjaga. Dia juga berkata, penjaga itu tidak hanya dari kalangan malaikat, tapi juga dari kalangan jin. Apakah di Islam ini memang ada Buya? Mohon maaf, saya masih awam Buya. Dia juga berkata begini Buya. Saya ada guru yang memberikan ijazah bacaan yang ada khodamnya. Ada yang berupa khodam malaikat, ada yang berupa jin Islam. Pertanyaan saya Buya, apa memang ada di Islam hal demikian? Mohon penjelasannya Buya, saya orang awam, takut tersesat. Yang saya tahu, jin dan manusia serta malaikat itu diberi sekat atau hijab. Manusia tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Terima kasih atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bicara tentang malaikat, jin, itu masuk pembahasan dalam ilmu keimanan namanya sama'iyat atau ghaibiyat. Hal yang gaib. Kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, orang nggak boleh bicara ngarang. Harus ada siapa yang ngasih tahu begitu. Yang ngasih tahu hanya 2 sumber saja. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis Nabi. Hadis Nabi pun nanti ada dibagi masalah mutawatir yang tidak mutawatir. Nah ini sumbernya dulu. Nah maka malaikat kita wajib percaya karena Al-Quran menceritakannya. Jin wajib kita percaya karena Al-Quran hadis Nabi menyebutkannya. Kan sudah jelas. Cuma di saat bicara misalnya setiap huruf Quran ada khotimnya. Siapa yang bercerita? Kan boleh tanya. Siapa yang bercerita kalau seperti itu? Apakah disebutkan dalam Al-Quran misalnya? Atau baginda Nabi menyebutkannya? Karena kita akan membangun keimanan di balik itu semuanya. Jadi jangan, artinya tentu, tapi ada kita lebih perlu untuk bicarakan. Jadi tentang riwayat-riwayat begitu, Anda pinggirkan. Karena menjadikan apa Anda setelah itu?
Kalau memang satu huruf ada khodamnya, apa faedahnya yang Anda bisa ambil? Belum lagi berita itu dari mana kisah-kisah semacam ini. Sebab ini adalah menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu, namanya ghaibiyat. Makanya kami himbau kepada siapapun kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, jangan hanya sekedar kita ngomong begitu, harus kita cermati, kita renungi. Siapa yang memberitakannya? Oh, itu ada di kitab itu. Lah kitab itu tuh sumbernya dari mana kira-kira? Kita tidak boleh masuk wilayah perbincangan tentang yang gaib, yang liar. Lah kalau sudah bicara gaib liar, itu masuk wilayah macam-macam. Dusta masuk di dalamnya. Dusta masuk di dalamnya. Karena bicara yang gaib, liar. Sehingga bicara tentang ghaibiyat ini betul-betul ada batasan-batasan. Kita percaya adanya neraka biarpun kita tidak melihat. Karena Al-Quran menyebutkannya. Kita percaya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena Al-Quran menyebutkannya. Padahal kita tidak tahu, kan begitu. Cuman ini dari mana, kan begitu. Kita pinggirkan, keluar dari caci maki. Anda pun jangan mencaci maki. Akan tapi ada yang perlu Anda ketahui lebih dahsyat daripada satu huruf. Ada apanya? Ada khodimnya. Kalau ada khodimnya mau apa coba? Ada khodamnya mau ngapain? Anda mau ngapain kalau ada khodamnya? Coba Anda berpikir yang sedikit serius lah. Ini beragama itu kan perlu kesadaran juga. Dan perlu ilmu juga. Ingat, mohon maaf. Jika Anda mendengar kiai ulama yang mengatakan begitu, cukup cerita ini Anda sembunyikan saja. Kami tidak mengajari caci maki. Akan tapi Anda sudah ngerti rambu-rambu masalah yakiniat. Baca dengan detail yang kami hadirkan dalam muqaddimah sam'iyat, kitab sam'iyat. Supaya kita tidak akan terjerumus percaya hal yang aneh-aneh. Tak tahu ceritanya dari mana. Cerita aneh-aneh tentang yang gaib. Oh, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba saja masuk telinga kita, langsung kita telan mentah-mentah. Ini kan nggak baik. Nah, yang ada dalam riwayat itu bunyinya begini. Mengqara'a. Barang siapa membaca harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran. Wah, ini baru hebat ini. Walahu hasanatun. Maka lahu hasanatun. Maka bagi orang baca mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan 10 kali lipat. Wala aqulu, Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang perlu Anda perdengarkan dan Anda dengar daripada yang kisah-kisah tadi. Nah, ini tersanjung Anda, wah, saya baca Al-Qur'an. Bukan mikir khodamnya atau khodimnya, tidak khodam. Ini loh, makanya kadang kita perlu. Anda sebagai seorang ustadz pembimbing harus paham di saat Anda menyampaikan apa tujuannya di balik itu. Tentunya dasar Anda berbicara harus ada dulu. Anda seorang ustadz misalnya, ngomongnya harus ada sandaran dong ilmunya. Kemudian setelah itu ada manfaatnya atau tidak. Nah, ini. Jadi ya ini yang perlu kita hadirkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, nanti pahalanya Al-Quran akan berikan pertolongan kita di hari kiamat, berikan syafaat dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan, bukan bicara tentang begitu-begitu. Nah, ini yang kami tolong waspada dan pinggirkan dulu seperti itu, kisah-kisah begitu dan hal-hal yang bicara tentang keanehan-keanehan, gaib-gaib itu adalah Anda pinggirkan. Mohon maaf tanpa ada caci maki. Sudah, Anda tidak perlu mempercayai hal-hal seperti itu ya, tanpa harus mencaci hal-hal yang semacam itu. Yang Anda percaya adalah himbauan Nabi untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Jujur aja kalau ada khodimnya kenapa? Khodamnya kenapa? Gitu loh. Jadi mau dihubungkan dengan istilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Ini hal-hal semacam ini memang mohon maaf kadang-kadang karena kadang sudah terlanjur dipercaya di sebuah masyarakat sehingga terasa berat untuk kita merubah pemahaman-pemahaman ini menjadi pemahaman yang benar. Jadi kami berikan yang lebih istimewa, bukan urusan khodam dan sebagainya, akan tapi ingat kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan yang Anda dapat? Allah, bukan khodam, tapi kebaikan. Ba, satu huruf, kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sin, satu huruf, kebaikan dilipat gandakan Allah. Itu yang perlu dihadirkan, bukan yang lain-lain. Dan mohon maaf, kita sering disodori, dikoi dengan keanehan-keanehan. Keramat itu memang ada bermacam-macam. Tapi keramat yang kita butuhkan adalah suri toladan, kebaikan yang akan mempengaruhi kita sehingga kita bisa berbuat baik. Itulah karomah-karomah, istiqomah para ulama, para wali yang hendaknya kita kepok tularkan kepada orang lain. Atau kita suri toladani. Bukan kisah-kisah karomah yang wah aneh-aneh, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita harus memilah, dan khususnya para asatid tentunya harus waspada di dalam menyampaikan kebenaran.
dengan ilmu, dengan kecerdasan, dengan kepekaan, dan kemaslahatannya. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya. Dan mohon maaf jika mungkin kalimat ini berbeda dengan mungkin karena sudah ada di masyarakat sebagian kepercayaannya. Kita membuat perubahan perlahan dan halus. Dan ingat, tidak ada caci maki. Jangan Anda mencaci siapapun, mengolok siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, Buya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan siapa, dari mana? Dengan Carlina Pipit di Bekasi. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya mau bertanya tentang pelaku LGBT atau transgender yang sudah merubah kelaminnya. Nah, apakah mereka itu mendapatkan warisan atau tidak Buya? Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kepada semuanya kami serukan, jika Anda mendengar hal-hal semacam ini, atau ada melihat orang-orang yang seperti itu misalnya, kelainan seperti itu, lalu sampai derajat menjalin hubungan sesama jenis dan sebagainya, sampai merubah dan seterusnya. Yang ada di hati Anda hendaknya adalah pertama dan utama adalah kasih sayang. Jangan merendahkan mereka. Sebab LGBT termasuk adalah, biasanya itu adalah masalah mentalnya, psikologinya. Dan itu artinya beliau sakit. Orang-orang semacam itu sakit. Artinya perlu disembuhkan. Ayo diajak berobat. Seperti hanya orang sakit jantung, paru-paru, dan seterusnya. Sehingga di saat dia dengan laki-laki, syahwat betul dia. Bahkan di saat dinikahkan dengan perempuan, laki-laki itu nggak bisa. Kasihan dia. Padahal seorang wanita cantik istrinya, tapi dia syahwat. Loh, ini kan kasihan. Nah, ini yang harus kita hadirkan, kasih sayang. Maka panjatan doa yang harus kita hadirkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang semacam itu. Nah, kemudian Anda harus bersepakat untuk bagaimana membawa mereka untuk bisa berobat. Mengobati mereka. Jangan dihinakan, dicaci, dan diolok. Memang disebutkan dalam hadis begitu. Bahwasanya itu adalah ketidakbaikan, bahkan dikatakan terkutuk dan sebagainya. Itu kan rambu-rambu yang disebut Nabi, bukan berarti orang itu pasti terkutuk. Karena bisa saja itu yang LGBT esok hari tobat. Itu yang tidak mau tobat dan seterusnya. Tapi kalau tiba-tiba dia tobat, berusaha, dan jihad itu, memang dia mungkin seorang laki-laki, dia syahwatnya masih dengan laki-laki. Dia ngerti, setiap ketemu laki-laki gemeteran. Tapi dia berjihad, tidak, itu haram, itu dosa. Terus dia, sampai mati. Mati syahid dia, mati merangi hawa nafsunya. Dahsyat dia. Wanita juga begitu. Dengan laki-laki sampai suatu ketika ada wanita datang, dinikahkan berkali-kali, dia nggak semangat. Dengan laki-laki. Tapi dia senangnya dengan perempuan. Sampai dia ngomong, kalau saya ketemu perempuan yang saya cocok, biasanya saya gemeteran. Dan dia rasakan, ya kami sampaikan, kamu sakit harus kasih sayangi. Tapi kamu harus takut, itu dosa, itu haram. Tidak bisa bohong. Bukan setiap syahwat harus dilampiaskan. Sampai saya contohkan, saya pribadi lihat perempuan cantik. Saya ngelihat perempuan cantik. Sangat cantik. Nggak mungkin tidak syahwat. Saya pasti syahwat. Cuman apakah setiap syahwat lah saya harus berhubungan dengan dia? Kan tidak. Lalu kenapa saya tidak berhubungan dengan dia? Karena itu haram. Sama. Anda seorang laki-laki atau perempuan yang syahwat dengan perempuan, Anda ketahui itu haram. Tertahan. Nah ini, jangan beralasan, memang saya begini, nggak bisa ditahan. Oh nggak bisa, bohong. Sama seperti saya normal dengan perempuan, juga syahwat. Tapi kenapa saya tidak melakukannya? Karena haram. Apakah setiap perempuan cantik lalu saya berhubungan dengan dia? Kan tidak. Sama, ini sebetulnya kaidahnya adalah sederhana, sama. Makanya kami ingatkan pada siapapun, jangan rendahkan mereka. Tapi mereka perlu kita tolong. Dan kami ingat, sampai nangis dia tuh pengen meninggalkan. Pengen bersembuh tuh nangis dia. Saya pengen sembuh, saya pengen. Saya ngerti dosa, tapi saya tidak kuat loh. Jangan dihina-hina, jangan dicaci-caci. Ini masalah psikologi itu lebih berat daripada penyakit fisik. Maka dari itu juga, jangan penyakitnya semakin jangan diparahkan penyakitnya. Termasuk, mohon maaf, dilegalkan hubungannya. Ini kan menjadikan orang itu semakin kuat penyakitnya. Sehingga tidak ada keinginan untuk sembuh. Jangan dilegalkan. Justru ayo kita biayai besar untuk didatangkan psikolog dan sebagainya, terapi seterusnya. Kita harus sayangi mereka. Ini masalah mental. Kasihan. Dan yang ada pada kami betul-betul dia menyadari. Bahkan ada seorang perempuan sudah punya anak dia.
Dia itu punya anak hanya kepeksa saja berhubungan dengan laki-lakinya, saya tidak pernah syahwat. Sampai dia mengatakan, saya punya pembantu di rumah saya, itulah kesenangan saya. Nangis dia. Dia pengen tobat. Jadi itu adalah beban sebetulnya. Makanya pertama jangan hinakan mereka. Pembantu perempuan yang masuk saya contoh, dia perempuan punya pembantu perempuan temannya hanya untuk itu. Sampai dikatakan, saya setelah bangkit syahwat saya dengan pembantu saya baru ke suami saya. Tapi saya pengen sembuh, nangis dia. Berat. Maka kami sampaikan kepada siapapun, jangan hinakan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku yang kami cintai, jika Anda punya masalah ini, ayo kita berobat, kita selesaikan bersama-sama. Allah Maha Kasih, Tuhan Anda Maha Kasih loh ya. Sakit apapun bisa disembuhkan. Bahkan jihad Anda untuk melawan itu adalah jihad seperti di medan laga. Jangan menyerah lalu berkata, ya sudah mau gimana lagi. Nah ini, seperti itu. Lah kemudian masalah hukum fikih tetap. Jika dia dulu asal laki-laki, yang mohon maaf, ada alatnya. Dan dipastikan waktu itu laki-laki. Kemudian setelah itu dirubah menjadi perempuan, maka hukum warisnya adalah tetap laki-laki. Karena yang dirubah itu tidak sesungguhnya. Jadi tetap warisnya waris laki-laki. Tapi ingat, jangan dihinakan. Khususnya sudah berubah. Sudahlah, pokoknya dalam waris hukumnya begitu. Tanpa harus caci, disalah-salahkan. Kita menemukan kalau ada orang begitu itu tobat juga. Sudah merubah dari laki-laki menjadi perempuan. Dia menyesal. Apakah perlu dikembalikan pada laki-laki? Ini juga proses lagi. Harus macam-macam. Sudahlah, menyesal saja, tobat, selesai. Ya kan begitu. Jadi, hukum warisnya tetap seperti asalnya. Bukan di saat ini. Seperti asalnya. Jika asalnya laki-laki, maka dia adalah, hukum warisnya dia adalah laki-laki seperti itu. Ayo, kita sama-sama mengangkat saudara-saudari kita yang saat ini terperosok, terpuruk, sakit dan sebagainya. Hentikan caci maki, hinaan, merendahkan dan sebagainya. Kalau namanya penyakit bisa saja menimpa siapa saja. Penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya, termasuk penyakit psikologi tadi, bisa ditimpakan kepada siapapun. Takut kepada Allah semuanya. Ayo takut kepada Allah. Ini adalah salam kami kepada mereka yang melihat kaum LGBT. Dan mereka saudara-saudari kami dari kaum LGBT. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kita mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya Yahya beserta keluarga dan para santri serta jamaah semua, semoga diberikan panjang umur. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah, terutama buat Buya Yahya, dimudahkan semua urusannya. Baik di dunia maupun di akhirat, terutama urusan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Buya Yahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingin saya tanyakan begini Buya. Ada seseorang yang suka bersedekah. Dalam satu minggu itu dia 3 hari, hari Senin, hari Kamis dengan hari Jumat. Di hari Senin dia bersedekah di tempat A, di hari Kamis dia bersedekah di tempat B, dan di hari Jumat dia bersedekah di tempat C. Kemudian ketika beliau memberikan sedekah di tempat C hari Jumat, ada salah seorang penerima sedekahnya itu memberikan doa kepada dia. Semoga apa yang diberikan menjadikan berkah, panjang umur, banyak rezeki, dan kesehatan yang tiada terhingga. Nah, kemudian untuk ini yang ingin saya tanyakan, dia itu setelah minggu berikutnya, dia itu mencari orang yang mendoakan dia. Gitu. Apakah boleh bersedekah seperti itu? Karena dia mencari-cari orang yang mendoakan dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tidak unsur ria atau sombong gitu ketika dia memberikan sedekah, ada orang mendoakan sehingga dicari-cari itu. Mungkin itu saja Buya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan melimpah kepada Buya Yahya. Amin ya Rabbal. Baik, Masya Allah. Sedekah adalah kebaikan. Riya adalah kejahatan tersembunyi. Dan ilmu riya itu
ilmu yang lembut sekali. Sehingga memang harus betul-betul kita serius memahami ilmu riya agar kita tidak masuk wilayah riya. Sebab dikatakan riya itu halus banget. Jadi kita harus mengira-ngira ada riya di saat setiap kita melakukan kebaikan. Namun sepeli apapun ilmu riya, itu rumusnya sederhana. Yaitu jangan sekali-kali menunjuk riak kepada orang lain. Tapi pastikan riak adalah Anda menduga saya riak. Itu selesai kunci itu. Saya berdekat hari ini, jangan-jangan ada riaknya. Kalau sudah jangan-jangan ada riaknya, itu memicu Anda untuk memperbaharui kembali. Saya sedekah 100 juta. Aduh, ketahuan orang kayaknya riak. Lalu bagaimana agar 100 juta yang sudah terlanjur saya sebut, lupa saya nyebut, kemarin nyumbang saya. Aduh, gimana itu? Jangan-jangan omongan saya riak. Jadi orang takut riak itu sebenarnya terbebas dari riak dia. Takut, ya Allah jangan-jangan riak. Sudah ketahuan bagaimana? Ya gampang saja. Kalau seandainya betul kita riak kemarin waktu bercerita. Riak betul waktu bercerita. Biar dikenal sama orang. Lalu setelah itu kita sadar gimana akan saya tarik riak saya itu biar hilang. Kemudian menjadi ikhlas. Oh sederhana. Seperti engkau dulu berbuat baik sebanyak itu. Berbuatlah baik yang tersembunyi. Maka memerangi riya adalah dengan kebaikan. Anda sedekah 1 juta ketahuan orang. Bahkan tidak apa-apa Anda sebutkan. Wahai hamba Allah, hari ini saya sedekah 1 juta. Boleh dilihat oleh semua orang. Dan mungkin akan muncul benih riya. Anda pangkas. Pelatih riya itu dengan cara begitu. Anda diam-diam masuk kotak amal 2 juta. Nggak ada yang tahu. Lakukan seperti itu. Jangan sampai orang salah belajar ilmu riya. Gara-gara takut riya nggak mau berbuat baik. Kenapa? Daripada saya riak masuk neraka, mending nggak usah sedekah. Wah ini nyungsep orang itu. Salah paham tentang riak. Ingat, riak kesini, jangan nunjuk ke orang. Kalau ada orang misalnya menyebut amal baiknya, tidak harus riak dia. Belum tentu riak. Nggak perlu Anda nunjuk siapapun. Nah ada pun orang mencari orang yang berdoa. Jadi lihat, amal ibadahnya selesai. Dan insya Allah sudah ikhlas. Kemudian kalau tiba-tiba ada orang berbuat baik lalu minta didoakan, nggak ada hubungannya dengan riak. Tidak apa hubungannya dengan riya. Bahkan mungkin justru itu adalah kesempurnaan daripada waktu dia bersedekah. Dia menduga bahwasanya ini orang fakir, sakit, diuji oleh Allah. Bukankah Allah dengan dia? Kalau kita dekat dengan dia, Allah akan mengabul. Maka kita bersedekah agar dikabul. Sudah itu minta doa, sah. Karena dia orang yang sakit, nyungsep, tertindas. Bahkan begini, Allah akan bersama orang ini. Nah, ini sah-sah saja, nggak ada hubungannya. Nah, yang nggak boleh Anda mengatakan, sedekah aja minta doa. Lu ngapain Anda kok suudon banget sama hatinya orang? Ini sok banget ini. Sah-sah aja kok orang. Ya ini makanya sudah rumusnya sudah kami sampaikan sebagai kata, sebagai kunci urusan riya. Anda jangan nuduh orang lain, tuduh dirimu sendiri. Selesai kisahnya. Jadi boleh begitu. Bahkan mungkin seseorang mencari bukan tujuannya ingin disanjung. Cuman orang yang mendoakan itu mungkin ada kesan tersendiri bagi dia. Setelah kita beri sedekah kepadanya, lalu dia mendoakan. Sepertinya kok pas banget doanya yang diucapkan, saya butuhkan. Jangan-jangan dia memang orang-orang yang menghur saya datangi. Dia menambah, sah-sah saja. Nggak ada hubungannya dengan riya tersebut. Nah, ini yang repot itu sebagian orang gampang mengatakan riya. Sedekah kok minta doa. Ente riya. Ente tahu hatinya orang. Kok hebat banget ente hati. Ente kenali dirimu sendiri. Jangan ngurusi riyanya orang. Urus riyamu sendiri. Orang lain kelihatan riya pun belum tentu riya. Tadi yang berkatakan, saya sedekah 5 juta. Hei hamba Allah, kenali ini tolong. 5 juta. Ternyata bukan riya. Dia memerangi riya. Kenapa memerangi riya? Dia nyumbangnya 5 juta ngomongnya. Ternyata yang dimasukkan di rekening adalah berapa? 100 juta. Ini maka jangan gampang kita mengatakan orang lain riya. Sekarang kita motivasi orang, berbuat baiklah. Sambil kita memerangi riya yang ada dalam diri kita. Semacam itu insyaAllah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Menjaga kita dari riya. Allah berikan ketulusan kepada kita dalam beramal baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, syukran jazilan atas jawabannya. Satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mohon izin bertanya mengenai bid'ah, Buya. Ada salah seorang ustadz yang paling keras, paling gencar membid'ahkan kita, amalan-amalan kita. Tapi beliau sendiri membuat satu buku yang berjudul
zikir pagi dan petang yang isinya diawali dengan ayat kursi, kulhu, falak, dan anas dan lain-lain, dan diakhiri dengan sholawat. Dan menurut saya di zaman Rasulullah juga tidak ada zikir ini ya Bu ya. Yang membuat saya heran, kenapa dia membidahkan kita, tapi dia sendiri membuat amalan bid'ah Bu ya. Mohon pencerahannya Bu ya. Kebetulan kami juga punya teman yang punya aliran seperti itu, sehingga kami suka ribut Bu ya. Begitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru nasihat kami kepada Anda pribadi. Dan jangan diulang lagi Anda mengatakan kalau itu amalan bid'ah. Kenapa Anda menyifati itu amalan bid'ah? Itu bukan amalan bid'ah. Dzikir pagi dan sore bukan amalan bid'ah. Karena Nabi menyebutkan ada yang dibaca pagi hari, ada sore hari. Nah, Anda mulai ikut-ikutan menyifati amalan itu amalan bid'ah. Ini bahaya. Itu bukan amalan bid'ah. Jadi waktu dia mengumpulkan itu, dan itu bukan amalan bid'ah. Mungkin dia membid'ahkan hal lain barangkali. Cuman kalau dia membid'ahkan hal lain, dilihat dulu. Memang banyak sebagian orang membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Itu bahaya. Yang gencar-gencar mengatakan bid'ah itu adalah dari hawa nafsu. Bahkan dari mimbar yang mulia ini. Hei hamba Allah, kami ada di mana-mana, sering keliling kemana-mana. Kalau memang ada amalan kami bid'ah, ayo duduk yang manis. Jangan Anda ramai kepada saudari kami yang di musola yang sangat khusyuk. Itu lalu Anda ganggu mereka. Justru kuncinya adalah ini yang kami setiap hari ngomong. Ayo duduk, jangan aja menyebarkan itu bid'ah. Kita duduk dong yang manis, yang indah sambil minum teh, minum kopi, kita bahas. Supaya tahu apa sih dasar dari kita melakukan sesuatu yang Anda duga bid'ah itu. Kan begitu. Makanya jangan main tembak saja ke kampung-kampung mengatakan amalan itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu Anda yang nggak benar dong. Wahai penyeru sunnah tapi gampang bid'ahin orang. Anda bertanya dulu karena kita semua terbuka kok. Bahkan Anda pun bisa telepon begini, ini bebas kok Anda menanyakan apa saja. Nah kan begitu ya. Jadi tuduh menuduh itu menjadi satu sebab petaka perpecahan umat ini. Dan kita belajar, kita mengenal bid'ah, kita paham definisi bid'ah. Kita juga dikenalkan mana bid'ah. Kemudian yang dilakukan sebagian orang hujahnya apa. Kita juga mengerti artinya. Hentikan wahai saudara-saudari yang biasa membid'ahkan untuk mempengaruhi orang-orang awam. Membuat mereka gelisah dan gundah. Kalau memang Anda serius, ya yang di mimbar seperti ini seharusnya Anda ajak bicara. Apakah pernah ada larangan orang ngomong kepada kami? Nggak ada. Anda bisa bertamu kapan saja kok. Dan Anda boleh rekam kalau diskusi dengan kami sesuka hati Anda. Dengan catatan tidak boleh dipotong-potong. Gitu loh. Jadi boleh saja. Tidak pernah ada larangan. Bebas majelis. Anda pun tidak. Ini banyak yang nggak kenal dengan kami kok. Setiap habis majelis duduk bersama. Tapi kalau sudah mulai menghembuskan fitnah. Lalu mengatakan amalan bid'ah dan sebagainya. Anda membuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah. Jadi betul ibu yang salehah. Memang ada orang dikit-dikit membid'ahkan tanpa dasar ada. Akan tapi amalan yang ditulis tadi bukan bid'ah. Ya. Membuat dzikir pagi sore itu adalah bukan bid'ah. Karena itu adalah amalan Nabi itu banyak. Anda baca kitab Adhkarnya Nawawi itu, Imam Nawawi itu macam-macam. Dzikir ini, dzikir. Anda bisa membuat dzikir waktu yang dibaca, waktu duduk, waktu makan, waktu jalan, waktu ini ada semuanya. Itu bukan sebuah bid'ah. Terima kasih yang bertanya. Dan memang betul ada kejadian-kejadian masyarakat kamu bid'ah. Nah, kemudian kalau sudah Anda ketemu dengan ustadz-ustadz yang dikit bid'ah itu sebetulnya yang pertama adalah ilmu bagi Anda. Anda bisa bertanya kepada ustadz tentang dasar apa sih yang Anda lakukan lalu disebut bid'ah. Supaya Anda juga tahu dong. Nah, kemudian setelah itu, telah terbukti bahasanya sebetulnya amalan Anda ini benar. Anda jangan dekat-dekat sama ustadz yang semacam itu. Karena bahaya sekali. Jangan perdengarkan. Nge-share videonya biarpun ada video yang baik. Karena apa? Banyak racunnya orang-orang semacam itu. Karena apa? Nah, dia atas nama Nabi, atas nama sunnah. Kan tapi bid'ahkan dengan membabi buta. Memang ada bid'ah. Tapi membabi buta ini menjadi tidak benar. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan hidayah kepada semuanya. Allah alam bissawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya, dan mungkin bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Hadir dan syiarkan Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Tepatnya adalah tanggal 2 Rabiul Awal 1445 atau 17 September 2023. Pukul 7.30 sampai selesai 11. Maka kehadiran Anda adalah pilihan Allah insya Allah. Istimewa.
yang bisa hadir insya Allah. Serukan kepada yang lainnya. Dan kami ini anggap saja silaturahmi nasional, kalau internasional. Anda yang dalam negeri, luar negeri, masih ada waktu untuk pesan tiket. Yang pegawai negeri pun masih hari cutinya dipakai untuk besok, masih bisa direncanakan dengan baik. Nggak punya duit masih bisa nabung ini sampai berapa bulan, sebulan ke depan masih ada. Sehingga kalau bisa Anda harus datang ini, bismillah ya semuanya. Anda bisa datang dengan diri Anda sendiri, itu istimewa. Tapi harapan kami juga, kalau Anda menghadiri pahala gede. Tapi lebih dahsyat dari itu semuanya, Anda tidak hanya sekedar menghadiri. Tapi Anda menjadi penyelenggara. Wah, ini dahsyat. Penyelenggara acara Maulid Akbar ini. Maka kami ajak kepada Anda, apapun yang Anda miliki, ayo ikut berpartisipasi di dalam acara yang agung ini, Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Karena di dalam acara topiknya Maulid Akbar, di dalamnya ada silaturahim, ada tausiah, ada macam-macam di dalamnya kebaikan-kebaikan. Baik, silakan yang ingin berpartisipasi, ingin menjadi penyelenggara, jangan ragu dan jangan ragu. Berapa yang Anda berikan? Sesuai dengan kadar cinta Anda kepada baginda Nabi. Suka-suka. Tentunya semakin Anda cinta semakin gede. Kemudian dari kelebihan daripada apa yang Anda sumbangsihkan, Anda berikan nanti akan dijadikan gedung seperti ini. Ini gedung Maulid sebelah ini. Gedung Maulid ini ada 4 tingkat. Kali berapa? 50 meter kali 4 tingkat. Ini lumayan gede, panjang. 50 lebih kalau tidak salah. Nah itu waktu pandemi, di saat kita tidak bisa mengadakan Maulid Nabi, lalu uang-uang yang biasanya hamba-hamba Allah yang biasa berderma, kita giring. Maulid kita adalah membuat gedung Maulid. Jadi maulidan terus itu gedungnya. Kemudian nanti dari kelebihan daripada untuk acara kegiatan Maulid ini akan kita gunakan untuk bangun gedung lagi. Dan itu juga salah satu daripada Maulid Nabi dengan membuat gedung tadi. Gedung di belakang ada forum, gedung forsil ya, gedung forum silaturahmi pecinta Nabi. Maka jangan ragu Anda kalau ingin berderma, seberapa? Jawabnya adalah sebesar cinta Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Ke berikut ini. Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kontak person untuk bertanya informasi dan konfirmasi ke 083 2132 1302. Selagi nyawa masih ada di kandung badan. Segera, jangan nunda esok hari. Jangan esok hari bukan untuk kita. Semoga panjang umur semuanya dan lapang rezeki dan kelak bisa bersanding dengan baginda Nabi. Kemudian di Pondok Tahfidz, Pondok Saung Balong, Majalengka, antara pondok kan ada pondok lokasi putra dan putri. Ada jeda, ini ada tanah kurang lebih 1,5 hektar. Dan itu dijual dan dibeli oleh pondok. Yang sudah kami umumkan 3 minggu. Ini pekan ketiga. Targetnya adalah 3,5 miliar. 3,5 miliar. Kami target jangan lama-lama deh, sebelum bulan Ramadan harus tuntas. Dalam 3 pekan ini kita sudah terkumpul 5%. 175 juta. Ini kami ingatkan kepada siapapun yang ingin berwakaf untuk ibunda, ayahanda, guru, diniatkan untuk kejayaan anak-anaknya. Ayo bergegas. Bergegas langsung salurkan rekening Anda dengan titip, nanti akan dibelikan ke tanah itu lalu diwakafkan menjadi tanah wakaf ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77744411179 kode bank 451 atas nama wakaf tanah dan pembangunan Al-Bahjah, atau Bank Muamalat nomor rekening 13904564556 kode bank 147 atas nama wakaf tanah dan pembangunan Al-Bahjah. Konfirmasi dan transfer informasi langsung ke 081122222422. Program orang tua asuh santri berpotensi. Calon-calon ulama, calon ustadz. Artinya ibarat buah sudah mulai randum memerah, tinggal memetik, tinggal dicekoi dengan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi yang kita masukkan di steba. Ini perlu dana besar karena mulai dari kitab mereka, guru-guru mereka dan seterusnya. Dan ini perlu dana besar, semoga Allah memilih Anda untuk bisa menjadi orang tua mereka. Khususnya Anda yang tidak punya anak. Jangan sampai di akhirat Anda tetap tidak punya anak. Anda tidak punya anak di dunia, tapi di akhirat kaya anak. Bahkan anak-anak yang ulama. Mereka ambil tuh anak-anak. Jadilah Anda orang tua asuh untuk mereka. Atau yang sudah punya anak, perbanyaklah anak Anda dengan menghantarkan mereka untuk jadi ulama. Atau anak yang badung bandel, niati semoga Allah membenahi anak Anda, semoga Allah menjadikan anak Anda baik berkat anak-anak ini. Menjadilah Anda orang tua asuh bagi mereka. Langsung saja
ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451. Informasi konfirmasi hubungi 0811-2234-4447. Kemudian juga yang terakhir adalah Infak Center. Ini adalah untuk operasional pondok pesantren. Ini adalah yang penting sambung. Tidak ada target. Yang penting sambung. Targetnya sambung. Bukan tidak ada target. Targetnya sambung. Yang sudah bergabung, bergabunglah. Jangan putus. Yang belum bergabunglah. Untuk menjadi anggota. Jadi Anda setiap bulan mengirim. Biarpun hanya Rp1.000. Tujuan kami yang penting Anda punya kesinambungan. Punya sambung. Jadi biarpun Rp1.000. Kalau banyak duit tentu lebih banyak nanti setelah itu. Yang penting jangan sampai tidak. Yang paling ringan Rp1.000. Tidak tahu Rp1.000 dibagi 1 bulan berapa itu. 1 bagi 3, 30 Rp300 atau bagaimana. Jadi tolong bismillah, insya Allah karena Allah. Ya ayo. 30 rupiah, bukan 3.000. Per hari. Jadi insya Allah ya, bismillah Anda bergabung ke Infak Center ini. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7200-4292 atau 7400-7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi informasi 0853 11222225. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahman ya rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga hati kami, jaga perilaku kami, jaga iman kami, jaga akhlak kami, jaga diri kami, jaga keluarga kami. Jaga yang bersama kami semua ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah kembali, ampuni, berikan kasih sayangmu dan angkat derajat mereka. Dan sampaikan kebaikan-kebaikan yang terjadi saat ini kepadanya ya Allah. Dan kami mohon, anak-anak kami jaga mereka. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Keluarga kami, jaga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di sana ada hamba-Mu yang Kau uji dengan macam-macam penyakit. Maka kami mohon berikan kesembuhan ya Allah. Penyakit-penyakit mereka berikan kesembuhan. Termasuk ya Allah, yang Kau uji dengan penyakit mental ya Allah. Sehingga menjadi kelainan dalam kehidupan mereka ya Allah. Menjadi tidak wajar ya Allah. Kami mohon berikan kesadaran, berikan kesembuhan, berikan bimbingan, berikan hidayah. Dan jadikan kesenangan mereka adalah dalam kehalalan yang Kau ridho ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, dan itu pasti ada ya Allah. Siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, dengan kemuliaan ya Allah. Dan ampuni lisan kami, ampuni kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam dan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.